Halo guys, kita jumpa lagi di Open Panel Channel. Ya, kali ini gue lagi mau nge-review manga yang gue rasa kalian semua udah tahu. Dan karena ini manga yang sangat populer dan ya karena guanya aja yang lagi-lagi telat koleksi, ya maklumin ya guys ya, kan gue baru mulai lagi mengkoleksi. Begitu gue ngeliat manga ini, karena gue udah lama nggak koleksi komik, gue ngerasa kayaknya ada yang beda ya ukuran dari segi ukurannya. Kalau kayak Akasia, ini kan Akasia ya, Akasia sama level komik kan ukurannya sama tuh ya guys ya. Mungkin ini standar ukuran komik dari Jepang atau bagaimana, gua kagak tahu. Nah tapi ini agak sedikit beda nih, si Alex Koputindo ini agak sedikit beda. Panjang sih sama tapi lebar lebih ramping ya si Alex Media ya, ukurannya jadi agak beda. Nah ini yang lama nih, komik Alex Media yang standar. Gue masih beli, zaman gue masih beli komik 6.000 guys, murah banget ya dulu ya. Ukurannya tuh ya sedikit lebih gede daripada komik Alex Media yang jadulnya ya. Gue nggak tahu ya apakah memang standarnya komik Alex Media segede gini, tapi ini lebih better daripada ukuran segini ya guys ya. Cuman karena ini lebih ramping ya, moga-moga ini marginnya masih enak dibaca lah ya. Kalau ini kan marginnya, ini dua komik ini lebarnya yang segini nih, menurut gue udah pas banget nih, karena enak banget dibaca tuh guys ya. Marginnya jauh gitu dari punggung buku gitu ya. Nah ini gue nggak tahu ya, langsung aja ya kita brewek komiknya. Oke, kertasnya udah pakai book paper ya guys ya. Gue suka banget kertas book paper kayak gini. Sekarang semuanya pada dijadiin book paper. Oke banget ya. Untuk spesifikasinya ya standar ya guys ya. Ini covernya art cartoon, laminating glossy. Oke, kertas book papernya pun juga oke sih, nggak ketipisan. Ini masih cukup tebal kok. Cetakannya juga bagus ya guys ya, cetakannya tuh tegas gitu ya, warnanya tuh kontrasnya bagus ya, seperti ini ya. Oke mantap, marginnya juga oke, sip lah kalau gitu. Oke, sekarang gua akan bahas artworknya ya. Sejujurnya gue bingung sih mau dibilang bagus atau biasa, karena gini guys ya, dia menggambar karakternya itu, kalau menurut pandangan subjektif gue ya, gue ngerasanya itu gambarnya itu kayak agak kasar gitu ya, dalam arti garis-garisnya itu, terus sama ini kayak gini nih, diarsirnya tuh kasar banget gitu loh ya. Gerakannya itu kayak motion gerakannya ya, kayak lagi battle atau gimana, itu kayak agak kurang enak dilihat gitu tuh ya, kasar tuh. Kayak garisnya itu garis karakternya itu nggak firm gitu ya, kayak kalau bisa dibilang kasarnya itu kayak nggak finish gitu tuh ya. Arsirannya juga kasar, dibikinnya terlalu banyak garis siku gitu kan ya. Ya mungkin ini style GG Sensei atau gimana, gue nggak tahu ya, tapi harus gue puji, detailingnya tuh bagus banget guys. Nih, contoh tuh, kalian lihat ya, dia bikin kompleknya tuh bagus banget loh, backgroundnya tuh bagus banget, sekolahnya ya, sama ini nih tuh, ini sekolah jujutsunya tuh indah banget ya guys ya. Dia gambarnya tuh indah banget, jadi kayak begitu ngelihat karakternya tuh kayak jomplang gitu loh guys. Bangunannya bagus, backgroundnya bagus, tapi gambar karakter ini tuh jadi kelihatannya lebih gimana, kayak kaku gitu loh gambar karakternya. Bukan desainnya ya, gue tegaskan, bukan desainnya sendiri gue nggak masalah, desainnya gue suka, desain monsternya, desain karakternya itu gue suka, cuman kayak pas eksekusinya aja guys, kayak kurang enak dilihat aja sih kalau menurut gue gitu sih. Kayak mana lagi tuh ya, jadi kadang gue ngeliat bagus, kadang gue ngeliat kok gini gitu tuh. Ya motionnya gitu. Sorry ya kalau gue bandingin sama Dandadan itu ya,
Dan itu bukan hanya gambarnya bagus, tapi dia gambar pergerakannya itu kita paham dia lagi geraknya tuh ngapain gitu. Kalau di Jujutsu Kaisen ini kayak agak kurang gimana gitu gerakannya. Gitu aja sih guys, komplainnya gue sih gitu aja ya, nggak bagaimana, tapi memang ini kelihatannya memang murni ditopang sama detailing yang bagus dan ceritanya yang bagus ya guys. Gitu aja sih. Sama gue harus puji ini ya, logo Jujutsu Kaisen itu dibikin stylenya tuh satu style sama huruf Jepangnya gitu ya, Jujutsu Kaisen Jepangnya gitu loh hurufnya. Gue suka sama ini nih guys, sama gue suka tuh di perbab itu tuh dia dikasih intermezzo ya, info-info yang menurut gue sih cukup penting juga ya untuk memperdalam karakter gitu ya. Jadi kita lebih pemahaman akan karakternya tuh lebih ngerti gitu. Nih kayak Yuji Itadori ya kan, profilnya dia ya kan. Terus ada yang kurang penting juga tapi itu juga menarik ya kan, kayak ini nih makanan Kikufuku ya, makanan kesukaannya si Gojo Satoru ya. Nah ini juga penting nggak penting sih tapi menarik gitu loh. Gue suka ada giniannya di tiap bab. Profilnya yang penting tuh ya, dia kasih tahu profilnya Gojo Satoru ya kan sama temennya gitu. Sama ini sih ya, gue suka sih komik zaman sekarang mungkin gini kali guys ya, ini kan nggak diubah ya. Kalau komik zaman dulu nih huruf-huruf Jepang ini tuh diubah, ini nggak, tapi dikasih terjemahannya. Oh ini artinya wush gitu ya, kayak lagi terjun gitu, kayak lagi terbang gitu kan, ada sound efeknya lah istilahnya ya. Sound effect itu dikasih terjemahan itu gue suka tuh ya, kayak krep gitu, gue suka itu. Nggak menghilangkan orisinilnya gitu, tapi kita tetap bisa ngerti kalau ini apa. Ya itu harus kita apresiasi. Ya paling gitu aja sih guys ya, gue nggak berani bilang ini jelek atau enggak, karena memang sebetulnya bukannya jelek gimana, tapi kayak kurang enak aja gitu dilihatnya, kayak kaku aja sih, gitu aja sih. Untungnya detailingnya tuh bagus banget. Itu aja sih guys ya, mungkin gue bisa kasih 6,5 ke 7 lah ya, nggak masalah sih buat gue sih, tetap bisa gue nikmati sih gambarnya gitu. Untuk cerita gue nggak akan banyak cerita ya guys ya, karena gue yakin kalian udah lebih dulu mengikutinya daripada gue. Cuman kalau bisa gue ibaratkan Jujutsu Kaisen itu tuh kalau film tuh full action gitu guys ya, karena ini sih gila sih, seru banget ya dari awal sampai habis itu tuh actionnya nggak berhenti gitu guys. Jedanya itu sebentar, action lagi ya, kayak di volume 1 ini aja tuh udah ada 3 misi gitu ya. Nih dari yang mulai nyelamatin temannya si Itadori ya, terus lanjut lagi ke Tokyo ya, nyelamatin bocil, dan terakhir ini yang seru nih, yang bersambung ini nih, yang musuhnya jauh lebih kuat, dan gua nggak sabar untuk mengikuti yang di volume 2 ya. Jadi gila, ini seru banget, ini yang membuat gua tertarik untuk mengkoleksi komik ini. Selain itu juga cerita hubungan antara si Itadori dengan Sukuna itu juga menarik buat gue ya. Gue penasaran apa jadinya nanti kalau si Sukuna itu sudah kekumpul jarinya semuanya, apa yang akan terjadi sama si Itadori. Dan gue harap kalian yang sudah baca manga ini please ya guys ya, jangan spoiler ya guys, karena gue juga mau menikmati manga ini gitu ya guys. Apalagi ya, mungkin mungkin perasaan gue doang. Kage Sensei ini tuh kayaknya dia terinspirasi ya sama Naruto ya, karena gue merasa ini tuh banyak kesamaan sama Naruto. Kayak misalnya gini, hubungan si Itadori dengan Sukuna itu gue mengingatkan gue sama hubungan Naruto sama si Kurama gitu ya. Jadi si Itadori dan Naruto sama-sama punya iblis di dalam diri mereka yang bisa mereka ajak interaksi gitu loh. Dan bahkan kalau di Naruto kan bisa, si Kurama itu kan akhirnya kan ngebantu si Naruto ya dalam misi-misinya ya. Gua rasa di Jujutsu Kaisen juga begitu guys. Si Sukuna nanti akan membantu si Itadori dalam misi-misi selanjutnya. Cuman bedanya kayaknya si Sukuna ini lebih brutal gitu ya, lebih kejam. Nah itu yang bikin menarik gitu loh. Walaupun ada kesamaan gitu ya, tapi ada perbedaannya juga yang cukup mencolok. Dan juga yang membuat gua semakin yakin kalau si Kage Sensei ini adalah terinspirasi dengan Naruto, yaitu sosok ini, si Gojo Satoru ya. Ini betul-betul gue langsung, wah ini mirip banget loh sama si Kakashi loh, sama-sama pakai penutup mata, rambutnya putih, sama-sama guru guys. Yang satu guru di Akademi Jujutsu ya,
Yang satu lagi si Kakashi adalah guru di Akademi Ninja gitu ya. Terus ditambah temannya si Megumi ya, ini anggap aja lah Sasuke. Terus satu lagi pas cewek tuh, ada satu cewek, anggap aja nih si Sakura nih, si Nobara nih ya kan. Jadi kan pas tuh ya, satu guru 3 murid gitu ya, persis kayak Team 7 yang di Naruto gitu ya. Mungkin aja ya si GG Sensei terinspirasi, dan gua rasa itu sah-sah aja selama ceritanya itu orisinil gitu guys ya. Kan boleh lah namanya terinspirasi selama nggak ada cerita yang sama persis dan dibuat-buat sama gitu ya. Kan ini kan jelas-jelas ceritanya sangat berbeda dengan Naruto gitu guys ya. Dan gua rasa Jujutsu Kaisen ini tuh gua mengibaratkan tuh kayak gabungan antara Naruto dan Bleach gitu guys. Jadi antara dunia ninja dan dunia gaib ya, itu digabung jadi satu ya, jadinya Jujutsu Kaisen gitu guys. Ini sangat menarik sekali menurut gua, dan gua akan terus mengikutinya ya. Gua nggak sabar ngikutin yang volume 2, dan harga 40.000 apakah sesuai ya? Menurut gua sih sesuai ya, dan harga 40.000 tuh udah affordable dengan melihat cetakannya yang udah bagus ya, pakai book paper, finishingnya oke, cukup rapi ya. Walaupun kayak potongannya tuh lebih banyak potong yang di ini nih covernya, tapi buat gue itu nggak masalah, nggak gitu kelihatan ya. Dan juga yang paling penting ya ceritanya yang bagus guys ya, dan sangat layak untuk dikoleksi gitu. Oke guys, segitu dulu ya review gue untuk manga Jujutsu Kaisen. Klik like dan subscribe kalau kalian suka video ini, agar gue lebih semangat lagi untuk mereview manga-manga yang selanjutnya ya guys ya. Oke, sampai jumpa di panel-panel selanjutnya.